Analisa Falas. Analisa Falas. Baik, mitra bisnis Pas FM, saat ini kita masuki sesi analisa falas dan untuk itu saya Beni Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rioli. Selamat sore Pak Rioli. Selamat sore Mas Beni. Oke, baik Pak Rioli. Kalau kita pantau sore hari ini dolar Amerika terpantau menguat terhadap hard currency dan tampaknya juga indeks dolar bertengger kembali di atas level 104 ini Pak ya. Lalu apa ini Pak faktor yang mendrive market global di sore hari ini Pak kalau Bapak melihat? Oke, kalau kita balik kepada percakapan kita minggu lalu, ya kenaikan ini tidak terlalu mengejutkan ya. Karena memang sudah kita coba sedikit capture bahwa memang potensi untuk US dollar ini ada kecenderungan untuk menguat tentunya dengan dasar-dasar yang kita sebutkan. Nah, cuma yang sedikit saya minggu ini ingin coba inform mungkin bagi pelaku pasar atau mitra bisnis yang tidak mengikuti bahwa di minggu lalu ada meeting di FOMC ya, apa saja hasil-hasil meeting kemarin itu. Yang pertama jelas Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga. Kemudian sebuah statement juga bahwa kenaikan sudah maksimal ya. Jadi artinya kalau kita mengikuti bahasa The Fed tidak akan ada lagi kenaikan ya. Kemudian namun di samping itu untuk potensi pemangkasannya sendiri The Fed tidak mengungkapkan akan dalam waktu cepat, bahkan untuk pertemuan Maret itu sepertinya tidak akan diturunkan. Itu statement keduanya. Kemudian targetnya masih sama, yaitu inflasi 2%. Kemudian ada juga satu statement dari Powell bahwa The Fed akan cenderung hati-hati dan mungkin penurunan suku bunga ini akan lebih lambat dari yang diperkirakan orang gitu ya. Kemudian di minggu lalu juga ada data seperti biasa, yaitu data lapangan kerja ya. Ada penambahan lapangan kerja yang cukup bagus di Amerika, sekitar 353.000 berbanding dengan bulan sebelumnya 333.000. Artinya perekonomian Amerika cukup baik, namun penganggurannya tidak berkurang, masih sama di angka 3,7%. Nah, sebenarnya dari sini saya ingin sedikit mengajak mungkin untuk membayangkan kira-kira kalau suku bunga ini belum jelas kapan mau diturunkan, kemudian dengan tingkat perekonomian Amerika yang cukup relatif baik melalui data lapangan kerja, maka kalau kita ambil sebuah kesimpulan sederhananya adalah ya kemungkinan potensi dolar ini masih bisa menguat. Gitu ya. Nah, jadi itu konklusi dari apa yang terjadi kita review di minggu lalu. Nah, kalau kita lihat cara naik dari dolar sekarang, ya kalau kita perhatikan dari cara bergeraknya, dia tidak bergerak secara confident, ya, artinya secara cepat dan dalam value yang besar, dia bergerak sedikit-sedikit. Nah, kalau saya melihatnya secara pribadi, Mas Beni, cara naik seperti ini adalah cara naik yang sehat. Ya, artinya begitu dia naik, ada sedikit keuntungan, orang akan ambil, kemudian dia koreksi, kemudian merasa murah, orang akan beli lagi. Dan kalau biasanya pola-pola naik seperti ini mungkin bisa cukup panjang kenaikannya. Ya, nah, tinggal kalau ini kita simpulkan pola daripada gerakan itu adalah seperti ini, maka bagaimana strateginya kan begitu. Saya lebih condong adalah mungkin suggest untuk memanfaatkan US dollar ini buy, tapi selalu adalah buy low. Ya, artinya setiap kali ada koreksi penurunan itu bisa diambil. Ya, penurunannya sampai di mana? Mungkin orang akan bertanya seperti itu. Ya, saya kembalikan kepada strategi teknis
masing-masing, dan mungkin kalau saran saya adalah menggunakan indikator-indikator yang sifatnya adalah osilator, ya misalnya Oke. terjadi oversold itu bisa lakukan buy dan Mhm. seterusnya, ya. Hmm. Jadi itu sedikit suggestion saya terkait dengan dengan apa? Dengan gold. Nah, sampai Oke. kapan dia ini akan naik? Mungkin sedikit ngerem pada saat nanti di minggu keberapa kalau nggak salah 2 minggu lagi ya. Misalnya ada Mhm. pengumuman inflasi atau CPI. Hmm. Nah, kenapa? Karena data CPI ini akan menjadi penentu cepat atau lambatnya The Fed itu akan bergerak. Hmm. Ya, seandainya CPI misalnya inflasi itu masih cukup tinggi, maka akan semakin lama The Fed untuk menurunkan suku bunga. Tapi kalau misalnya inflasi itu turun secara terjal, ya, artinya misalnya katakan antara 0,8 sampai dengan 1% penurunannya, mungkin Mhm. itu akan membuat The Fed lebih cepat. Artinya kalau kita fokusnya adalah buy USD, maka condong sedikit ngerem di saat itu. Tapi kalau misalnya masih tinggi, inflasinya masih bermain di atas misalnya 3%, 3,5% ke atas, ya, atau di Mhm. area-area situ, saya pikir masih bisa hold USD dalam waktu yang relatif sedikit lama. Nah, Oke. hal ini ditopang juga oleh kalau kita perhatikan ada beberapa negara yang cenderung inflasinya sudah mulai turun. Hmm. Misalnya contoh, kemarin minggu lalu di Eropa dan juga di Australia itu menunjukkan angka inflasi yang dropnya lebih besar daripada Amerika di minggu-minggu sebelumnya. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan negara lain lebih dulu menurunkan bunga. Hmm. Ya, nah kalau ini terjadi maka ya itu adalah sesuai dengan apa yang kita prediksikan bahwa potensi US dollar itu menguat akan lebih reasonable. Saya pikir itu Mas Oke. Bung. Oke, baik Pak. Tapi kalau kita pantau juga, sebetulnya Chairman The Fed, Jerome Powell juga mengatakan, kita akan melihat data by data. Nah, kebetulan nanti malam juga akan diumumkan ada 2 data Amerika Serikat ya Pak ya. Ada ISM dan juga S&P Global Service PMI-nya Pak. Kira-kira Ya. apakah akan berpengaruh terhadap pergerakan Pak? Saya kira pengaruh seperti biasa saya sampaikan. Mhm. Kebetulan saya secara pribadi kalau untuk bicara data saya tidak akan terlalu fokus kepada seluruh data karena kalau kita fokus Mhm. kepada seluruh data maka kita akan cenderung selalu menunggu kan begitu. Nah Oke. saya kalau melihatnya saya lebih condong sedikit mengabaikan Mhm. data yang ada di minggu ini. Oke. Ya, jadi saya lebih condong untuk sedikit mengabaikan kalau data Amerika di minggu ini. Nah, tinggal saya Oke. bilang tadi di inflasi kita akan melihat pada saat di titik inflasi plus Mhm. inflasi dari negara-negara lain. Itu yang justru Hmm. lebih cenderung saya akan cenderung perhatikan, ya. Nah, kenapa? Oke. Misalnya contoh kalau saya tidak salah di Kanada juga ada report ya di minggu ini kalau saya tidak salah ya. Nah, artinya gini, Ya. eh, penyebab negara-negara itu menaikkan suku bunga kemarin-kemarin ini kan adalah masalah inflasi. Nah, Hmm. maka kita tidak compare. Nah, negara mana yang duluan melemah atau melandai, maka dia punya potensi untuk menurunkan suku bunga terlebih dahulu. Ya. Nah, psikologis pasar nanti akan mengikuti ke arah yang seperti itu kalau menurut saya. Oke, oke. Baik Pak, saat ini juga kalau kita pantau telah terjadi pergeseran ya Pak ya. Kalau tadinya indeks dolar itu supportnya masih ada di kisaran 102, sekarang tampaknya sudah bergeser ke kisaran 103. Nah resistennya seperti apa Bapak melihatnya Pak? Ya kalau resisten yang paling dekat untuk indeks dolar ada di 104,2. Sekarang udah dekat. Kalau itu Ya. misalnya ditembus, ya saya pikir itu punya potensi untuk continue. Nah, cuma ya itu saya bilang, kalau saya perhatikan dari pergerakan teknikalnya secara weekly, pergerakannya itu adalah setiap minggu itu bergerak secara kecil, tapi selalu ada new high atau new Oke. top. Ya, selalu ada harga baru yang lebih tinggi, selalu harga yang baru yang lebih tinggi. Nah, hal seperti ini biasanya dia akan bergerak dalam waktu yang cukup panjang. Ya, nah ini bisa cerminannya bisa diperhatikan itu adalah pergerakan mingguan yang terjadi di sekitar bulan Juli dan juga
yang terjadi di sekitar bulan-bulan tahun 2021-2022 itu banyak momen-momen yang terjadi cenderung seperti itu. Oke. Baik, kalau tadi Bapak mengatakan buy low US dollar, tapi kita juga tetap memperhitungkan bahwa dolar Amerika masih akan up terus. Low-nya di kisaran Bapak yang Bapak tunggu, Pak, paling tidak? Sebenarnya saya tidak memiliki patokan untuk di kisaran berapa. Ya. Maka tadi saya katakan gunakan misalnya adalah indikator-indikator teknikal yang bisa membantu. Misal contoh menggunakan stokastik atau menggunakan Fibonacci atau menggunakan RSI. Artinya di saat ada suatu pergerakan harga US dollar ini cenderung korektif, nah pada saat koreksi ini maka di titik jenuh itulah kita bisa manfaatkan. Artinya kita ingin mencari keuntungan dengan resiko yang sedikit lebih kecil. Saya pikir itu strateginya. Oke. Apakah pola yang sama juga dijalankan untuk emas, Pak? Karena ini ada kecenderungan dolar naik, tentunya emas akan semakin low, Pak. Ya, saya masih sama, Mas Beni. Dalam momen sekarang, saya masih melihat mungkin potensi emas untuk mengikuti penguatan dolar itu tidak akan terlalu linear, ya. Nah, ada potensi gold ini masih bisa bertahan di atas. Tapi sama, saya cenderung adalah, walaupun dolar itu menguat, saya cenderung adalah kalau gold ada penurunan, ya masih sama seperti minggu lalu ya. Minggu lalu saya men-suggest jika ada penurunan sekitar $20 per troy ounce, itu bisa dimanfaatkan buy, dan itu beberapa kali terjadi. Nah, saya masih sama, untuk gold adalah setiap kali ada penurunan sekitar $20 per troy ounce, itu bisa dimanfaatkan untuk buy. Oke. Baik, terakhir Pak, spesifik untuk malam nanti, pairing mata uang apa Pak yang menarik untuk dicermati Pak? Ya, untuk minggu ini mata uang saya cenderung men-suggest adalah buy USD dan juga sell Australian dollar. Ya, karena untuk Australian dollar jelas dia suku bunga lebih kecil dari Amerika 5,5, dia 4,35, dan inflasinya itu penurunannya cukup signifikan. Australia di minggu lalu ada data dari 5,4% menjadi 4,1%, itu penurunan yang cukup tajam. Artinya ada kemungkinan dengan suku bunga yang ada, Australia mungkin bisa jadi menjadi salah satu negara yang mempertimbangkan untuk memangkas suku bunganya. Oke. Baik, kalau begitu Pak Rioli, terima kasih Pak atas advice yang telah Bapak berikan, dan pastinya sukses terus untuk Pak Rioli dan juga investasi Bapak ke depan Pak. Ya, sama-sama Pak. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.